Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, di video sebelumnya kita sudah belajar teori mengenal divergen dan konvergen ya teman-teman. Nah, di sekarang kita belajar praktek di MetaTrader atau MT4 ya teman-teman. Jadi, silakan buka MT4 teman-teman masing-masing. Kita akan mencoba bagaimana caranya mencari satu-satu divergen dan konvergen sesuai teori dari video sebelumnya. Oke? Nah, pertama-tama kita akan memasukkan indikator ya teman-teman. Jadi di sini chat kosong, kita masukkan indikator dari oskilator. Kita memakai stochastic oscillator. Kita di sini parameternya kita reset saja, nah, karena di sini hanya latihan. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat kan ada oscillator, indikator oscillator di chart kedua, chart utamanya price. Nah, kita coba mengidentifikasi dari time frame daily. Nah, di sini kita akan belajar satu-satu mencari contoh-contoh yang sudah kita pelajarin sebelumnya teman-teman. Nah, untuk di awal kita belajar mencari konvergen, di mana konvergen antara arah cat 1 dan cat 2 sama ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita dapat contoh ketika ini naik dan di sini ini naik. Nah, ini konvergen nih teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Misalkan teman-teman ada di area seperti ini dan teman-teman lihat kondisi ini oskilatornya ada di area ini, kita bisa tarik dan dia ini searah. Ini menunjukkan konvergen, kemungkinan ada kelanjutan tren gitu teman-teman. Oke, kita cari lagi untuk konvergen. Konvergen tuh biasanya bergerak, dia mengikuti tren ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini kita bisa lihat ketika dia di sini ada support di sini ada resisten yang di break. Mungkin teman-teman sudah belajar kemarin tentang pola chart. Ini di sini udah ada indikasi 1 dan di sini ada interface head and shoulder, dan kita bisa menambah keyakinan kita bahwa di sini ada oskilatornya terjadi konvergen gitu teman-teman. Nah, ini seperti ini dan ini dia naik gitu. Nah, ini kita bisa lihat memungkinkan bahwa price ini akan naik ke atas. Nah, lalu terjadi retracement, dia naik ke atas, dan ini menunjukkan bahwa tren itu sedang naik gitu teman-teman. Oke, misalkan kita bisa lihat lagi ketika di sini dan di sini searah begini, berarti ini masih ada kemampuan bahwa price akan melakukan tetap tren gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat atau cari pada konvergen bearish ya teman-teman, bahwa adanya terjadi suatu penurunan gitu. Nah, nanti kita akan mencari divergen itu seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada 1, ini low 2. Ini kita bisa tarik, dan ini 1, ini 2. Nah, ini turun. Nah, ini adalah konvergen gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan di sini turun, ini turun. Nah, ini berarti masih ada kemampuan untuk turun gitu teman-teman, melanjutkan tren. Nah, ini retracement turun gitu. Oke. Nah, kita
kenapa ini naik? Nah, nanti di sini kita bisa lihat kenapa tren ini bisa naik. Kita bisa melihat bullish divergence. Nah, kita bisa lihat nih contohnya teman-teman di sini, di mana regular bullish divergence itu terjadi apabila low 1, low 2 kita bisa bilang seperti itu, dan di osilatornya low-nya turun seperti ini, tetapi ini low-nya di sini naik. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang di sininya penurunan, di sini ada kenaikan. Nah, ini adalah regular bullish divergence gitu teman-teman. Oke, seperti ini contoh. Kan sebelumnya ini kita udah identifikasi ini adalah convergence, bearish convergence ya teman-teman. Ketika dia turun di sini, ini kita bisa lihat nih indikasi di sini teman-teman. Nah, ini satu, dan ini ternyata ada kenaikan, dan di sini ada penurunan. Nah, ini adalah suatu bullish divergence gitu. Jadi regular bullish divergence. Kita juga bisa lihat contoh lagi seperti ini. Kita cari lagi. Jika dia sedang turun. Nah, seperti ini juga bisa kita identifikasi sebagai regular bullish divergence. Nah, jadi teman-teman bisa melihat berarti ada di sini akan ada indikasi pembalikan naik ke atas. Nah, ternyata dia akan melakukan sideways dulu gitu untuk sementara gitu teman-teman. Dan di sini break. Oke. Kita cari lagi regular bullish divergence. Nah, seperti ini. Teman-teman sebelumnya udah belajar tentang retracement, ketika di sini ada trend, di sini ada retracement, dia naik. Ada indikasi kita bisa lihat di mana ini turun. 1, 2. Di sini naik gitu loh teman-teman. Nah, konfirmasi trendnya adalah di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Teman-teman mesti latihan biar bisa melihat indikasi-indikasi yang ada. Lanjut kita melihat regular bearish divergence, di mana pembalikan seperti bullish divergence seperti ini teman-teman. Ketika ini dia naik 1, ini 2, dan kita lihat di sini kondisinya adalah turun gitu loh. Ini adalah bearish divergence gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi misal kita bisa lihat di sini sedang naik, ternyata di sini yang ini ternyata di sini ada penurunan. Nah, ini indikasi akan bisa terjadi retracement gitu teman-teman. Dimana kita akan transaksi, kita sudah belajar tentang garis trend, low 1 yang low 1, low 2 lebih tinggi, di sini ada break. Nah, di sini adalah indikasi kita akan melakukan transaksi sell gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita mencari contoh lain dari hidden bullish divergence. Nah, hidden bullish divergence di mana di chart satunya lebih naik tinggi, di chart keduanya dia lebih rendah gitu teman-teman. Jadi sebagai indikasi di situ ada trend gitu. Jadi, nah mungkin kita bisa cari.
Oke, kita bisa. Nah, ini saya bisa identifikasi di sini ketika ini naik dan di sini ada penurunan. Nah, jadi bisa saya gambar ini adalah hidden bullish divergence gitu teman-teman. Nah, ini di sini juga ada indikasi bahwa harga sudah dinaik ke atas dan kita menunggu retracement dan retracementnya di sini dan harga sempat naik ke atas gitu teman-teman. Nah, jadi pelan-pelan kita mencari contoh-contoh yang ada di chart. Kita bisa lihat seperti ini terlihat sangat kecil sekali. Di sini ini sedang naik. Nah, ini naik dan di sini terjadi hidden bullish divergence teman-teman. Nah, seperti ini juga sedang naik nih dan ini ini turun. Nah, ini naik. Nah, dimana kita akan transaksi ini adalah boom ke atas. Oke, selanjutnya kita mencari hidden bearish divergence, di mana kita bisa lihat seperti ini adanya hidden bearish yang bawahnya makin besar. Nah, ini bisa saya identifikasi adanya terjadi ini masih divergent. Ya, di sini ada penurunan. Di sini kita cari penurunan, yang satunya kenaikan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini puncak ini, dan di sini nih teman-teman. Nah, dia ada penurunan untuk sesaat. Oke, kita cari lagi untuk hidden bearish divergence. Seperti ini teman-teman. Di sini ada indikasi turun, lowernya di sini ininya naik. Nah, dan petanda bahwa sinyalnya pair akan turun adalah di mana support ini di break dia ada. Nah, makanya seperti yang saya bicara tadi, ini bisa jadi ini sebuah momentum gitu, akan ada penurunan gitu teman-teman. Nah, jadi ketika pairnya ada di sini ya, inilah yang akan terjadi adalah pair akan kembali turun gitu. Jadi di sini kemungkinan ini adalah bisa jadi kita bisa bilang suatu pola juga. Ini bisa kita tarik seperti ini. Ini adalah yang kita pelajarin sebelumnya dari pola pattern. Di sini ada indikasi sell dan di sini adalah zona retracement dan dia benar turun. Kita lihat di sini. Di sini ada momentum bahwa tren itu akan turun terlihat gitu teman-teman. Oke, mungkin seperti ini juga kita bisa lihat dia. Ini ada sinyal bahwa harga sedang turun, di mana kita sebelumnya sudah belajar tentang batasan support resisten. Dan ini kita bisa bilang juga head and shoulder. Dan di sini ada indikasi bahwa oscillatornya juga di sini terjadi momentum gitu teman-teman. Dan kemungkinan akan ada penurunan yang cukup tinggi. Nah, untuk melihat pola-pola yang terjadi di ini, ya kita bisa menggunakan semua time frame. Tetapi baiknya kita menggunakan time frame besar sebagai arah gitu teman-teman. Jadi time frame kecil kita bisa gunakan sebagai tempat
entry-nya gitu. Oke, mungkin ini saja dari kami untuk pembahasan praktek mencari konvergen dan divergen. Jadi teman-teman bisa berlatih. Nanti di video selanjutnya kita akan mengaplikasikan dari semua teori-teori yang kita belajar untuk kegunaan dalam trading ya teman-teman. Nah, jadi sengaja kami membuat video dari video dasar sampai saat ini adalah dimana step by step kita dalam belajar forex gitu. Meskipun informasi yang kami dapat juga dari internet, dari YouTube maupun dari website yang ada, kami menyuguhkan dengan cara yang sesimpel mungkin. Selamat belajar dan selamat berlatih ya teman-teman. Masih banyak perjalanan untuk bisa sukses, dimana kita harus tetap semangat dan konsisten. Oke, terima kasih. Salam profit, idealpip.com.